Tuhan hari ini, segarkan dan kuatkan kembali hidup setiap anak-anak-Mu. Kami tahu ada pengharapan yang luar biasa dalam Engkau ya Tuhan. Roh hikmat, wahyu, pengertian turun, dan kami tahu kami menikmati pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan yang mau diberkati berkata, amin. Beritahu kanan kirimu, katakan kita punya Tuhan yang setia. Amen. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Dia. Baik, saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat-sangat mampu mengubah kehidupan saudara, karena ini berasal dari firman Tuhan. Dan Tuhan minta saya mengubah sedikit akan alurnya, supaya Anda bisa menangkap apa yang Dia mau sampaikan. Nah, sebelum saya bacakan akan firman ini, saya punya pengalaman menarik selama seminar di Jakarta minggu yang lalu. Yang menarik adalah pengalaman saya dengan Mr. Samuel, anak saya sendiri. Ini kesempatan bagus, saya didampingi, dia jadi bodyguard saya sekarang. Jadi dampingin papahnya seminar 3 hari. Dan saya perhatikan anak-anak sekarang itu walaupun usia masih belum terlalu matang, tapi observe ya, memperhatikan apa yang terjadi. Dan mereka mungkin diam, tapi secara hati mereka mengamati apa yang sedang terjadi. Dan mereka sebetulnya ingin sekali terlibat dalam urusan orang tua sebetulnya ya. Kesia selesai retreat selama 1 malam di sekolahnya, Pak Yos dan Saudara Hengki yang melayani, dia cerita dengan bergairah sekali apa yang terjadi. Dan katanya disuruh ikut mendoakan temannya, dan ketika dipegang temannya sudah teriak-teriak, dia bilang, Pak, baru aku pegang sudah jerit-jerit temanku katanya, nangis di jamah Tuhan. Well, ada banyak hal yang terjadi dan saya merasa bahwa Tuhan memang sedang kerja luar biasa juga di antara anak-anak. Jadi kalau ada orang berkata anak muda, anak-anak remaja tidak tahu menahu apa-apa, I think kita salah besar. Karena mungkin mereka diam, tapi mereka observe dengan baik. Satu hari, dalam rangkaian seminar itu, Samuel tanya dengan saya dengan antusias. Dia bilang, Papa, kenapa semua orang menghormati Papa? Di airport, semua satpamnya hormat, manggilnya bos. Sampai di gereja, sampai di Jakarta, semua orang menghormati Papa. Kenapa tidak menghormati aku? Karena aku orang tampan. Sebab banyak ibu-ibu datengin dia, diciwilin pipinya, berkata, Sam, kamu kok tambah cakep? Terus dia berkata, jelas aku ini tampan, Pak, katanya. Setiap habis orang muji dia, loh betul apa? Aku ini tampan, Pak. Jadi dia bilang, kenapa enggak orang menghormati aku? Kenapa kok Papa? Mesti Papa. Kenapa tidak aku? Apa tukar kepala, Pak, katanya. Biar orang menghormati aku. Lalu saya diam aja dan dia kejar terus dengan pertanyaan itu. Mestinya kan aku yang dihormati. Saya mulai merenung, saudara. Ini anak sebetulnya kan punya keinginan toh ya. Itu kan manusiawi sekali ingin terima hal begitu. Lalu saya ngomong dengan dia gini. Apa kamu kepingin kayak Papa? Ya, kepingin. Lalu saya bilang, kalau kepingin, kamu mesti hidup kayak papamu hidup. Tapi katanya, caranya gimana? Ya pokoknya ikut papanya. Kamu lihat, kamu dengar, kamu lihat, kamu dengar. Nanti kamu ngikuti, nanti kamu hidupmu diberkati Tuhan. Ya katanya. Terus ikut saudara. Kebaktian. Wah, Samuel bisa 2 jam lebih kebaktian. Itu ajaib, mujizat luar biasa. Dan dia buktikan itu. Lalu setelah semua kebaktian selesai, ada waktu persembahan. Persembahan, dia ngomong gini. Wah, aku mau ngasih persembahan. Nah, bagus. Itu sudah ajaib tuh. Biasa kalau ngasih uang persembahan, berhenti di belakang, jadi roti. Hari itu tidak jadi roti. Dia bilang, aku mau ngasih persembahan. Terus saya berkata, sekarang kamu tanya Roh Kudus, aku mesti ngasih berapa? Dia bilang, nggak bisa, Papa aja yang tanya, aku nggak dengar. Harus bisa, saya bilang. Lah aku nggak pernah dengar kok. Tak ajari, saya berkata. Sekarang kamu berdoa, ya. Lalu kamu kepingin memberi berapa setelah berdoa? Jalankan. Ya, katanya. Saya nggak tahu dia doa apa, sembahyang pokoknya, dia diam. Itu kan saudara, setelah berdoa, dia keluarkan dompetnya, dia bawa dompet sendiri, keren saudara, dia bawa dompet sendiri, kretek, dia buka. Dan oleh mamahnya diberi uang saku selama di Jakarta 40.000. Kalau dia mau beli mainan, beli apa, dikasih uang mamahnya. Terus saya nggak tahu dia ambil berapa, saya temani dia, masukkan di persembahan. Nggak punya amplop, Pak, nggak usah pakai amplop, sama aja di depan Tuhan, pokoknya kamu taat. Dia masukkan di persembahan, duduk lagi, dia ngomong gini, aku ngasih 30.000, kejutan. Dari 40.000 dia ngasih berapa? 30.000, itu mujizat. Dan dia nuai banyak juga, dia dikasih roti, dikasih segala macam, sampai makan, sampai ngeri saudara. Pulang bawa mainan, begitu banyak, nabur dia
Nuai. Saya merenungkan pengalaman kecil gitu sebetulnya, bahwa setiap orang sebetulnya ingin mencapai sesuatu yang dia pikir itu baik buat hidupnya. Dan saya mau katakan bahwa itu tidak sesuatu yang salah. Nah, hari ini saya mau tunjukkan kepada Anda satu sisi bagian kebenaran firman Tuhan, yang kalau saudara bisa nangkap dengan rohmu dan belajar dengan cerdas, dengan Roh Kudus, hidup kita akan berbeda. Dan saya percaya kita jadi orang yang meraih apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Amen. Nah, sekarang mari kita buka Mazmur 119 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Mazmur 119 ayat 26 dan 27. Mazmur 119 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Perhatikan akan ayat ini luar biasa. Saya tunggu sampai Anda dapatin firman ini, baru saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 119 ayat 26-27. Yang sudah ketemu tolong lambaikan tangan kanan saudara. Oke, lihat sama-sama. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan. Nah, tentunya kepada siapa ceritanya? Kepada Tuhan. Ini suatu awal yang harus kita lewati. Alkitab mengatakan, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan. Pak, ini apa artinya? Kan nggak ada, ini kan meaningless, nggak ada artinya. Saya berkata salah. Ini bicara tentang keterbukaan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Ternyata kalau Anda perhatikan, dari kita mau jujur, tidak semua orang Kristen itu jujur dan mau terbuka dan terus terang dengan Tuhan. Banyak orang mencoba untuk menghadap Allah dengan sikap hati yang tidak lurus. Kita cenderung berpolitik dengan Tuhan, siksak dengan Tuhan. Tapi Alkitab mengajar, dia berkata, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan. Terbuka apa adanya, yang di dalam sampaikan semua. Nah, ternyata banyak anak Tuhan tidak jujur. Saya berikan beberapa contoh misalnya. Saudara kerja ya, Anda kerja, atau beginilah. Anda ini beli televisi, tidak punya uang sebetulnya. Mungkin Anda ini termasuk orang yang penggemar sepak bola. Lalu saudara berkata, wah ini jagoan saya main itu. Siapa? Arab Saudi misalnya. Wah ini adalah tim favorit saya. Lalu TV-mu kecil, lalu engkau berkata gini, aku mau TV gede. Jadi kalau golnya masuk, aku bisa lihat jelas, gitu ya. Lalu kemudian Anda tidak punya uang. Datang ke toko yang juga mengkreditkan TV gede. Anda beli TV gede, berapa inch? Yang gede berapa sih? 29, gitu ya. Inch, lumayan gitu ya, Anda bawa. Lalu tidak punya uang sebetulnya, tapi kredit. Nah, ketika waktu untuk mulai mengangsur, ternyata uangnya kepake untuk yang lain. Nah, Anda mengerti kan? Besok terakhir, aku mesti bayar. Kalau tidak, TV-nya akan disita lagi, diambil lagi. Engkau berdoanya bagaimana? Kebanyakan doanya begini, Tuhan, semua kan orang tahu bahwa aku ini anakmu. Namaku saja ada nama baptisannya 3. Lalu Anda berkata, coba Tuhan, semua orang kan tahu. Mobilku aja stikernya Rema FM. History maker. Apalagi itu? From glory to glory. Dan Maranatha. Kaset. Kan semua orang ngerti. Di depan mobilku udah gambar Yesus. Kalau nyetir sampai begini-begini. Aku dengar tiap hari Rema FM tanpa batas. Makananku Holy Cafe. Loh, kurangnya apa saudara? Koran tak ku baca, bacaanku buku-buku media milik kerajaan. John Evans ini semua ajarannya apal. Sampai covernya pun apal. Kan semua orang ngerti aku ini anakmu. Kalau sampai nggak bisa bayar TV dan disita Tuhan, engkau dipermalukan. Karena itu Tuhan, tolonglah. Aku tidak rela engkau dipermalukan Tuhan. Kalau aku sih biasa, kalau engkau jangan sampai. Karena itu, kirim duit Tuhan. Terus Tuhan ngomong apa? Oh enggak,
Aku tidak malu. Aku tetap maha mulia. Yang malu kamu dan tidak bisa nonton bola kamu. Jadi urusannya tadi panjang. Harusnya gimana Pak? Terang-terangan ngomong. Tuhan sorry ya, emosi aku. Jagoin Arab Saudi. Aku berharap ini jadi juara dunia. Mungkin terus kau berkata, aku tidak tanya Tuhan. Beli TV Tuhan. Wah salah Tuhan. Kalau besok gak bisa bayar, aku ini malu. Mungkinkah kau menyelamatkan mukaku Tuhan? Terus terang toh. Kalau kau tidak mau, ya perteballah mukaku sedikit. Dan siapkanlah mentalku. Itu lebih enak ngomongnya. Daripada Anda muter-muter segala macam, tapi ujungnya toh sama. Sebetulnya kita sedang membela kepentingan sendiri. Tapi kita pakai nama Tuhan supaya Tuhan itu sebetulnya ingin kita tipu. Kalau diberkati, nah tak politik ya Tuhan, kena deh segi. Percuma. Sebab dia tahu hati kita. Saya beri contoh kedua. Seorang pemuda naksir sama seorang gadis. Pakai ayat. Tuhan Alkitab berkata, tidak baik seorang laki-laki seorang diri saja. Aku belum kawin Tuhan, tidak baik seorang diri. Tuhan berkata, awang adikmu aja 13 rame ini kayak gitu kok. Koncomu akeh kok. Tapi aku ini seperti Yesus. Yesus berkata, lah aku ora kawin tuh. Wah, tambah keliru lagi. Sudah pakai ayat, keliru, saudara. Hambuk terus terang ngomong, Tuhan aku naksir sama itu. Kalau terbaik, jamah hati orang tuanya. Loh, ya tak? So terakhir itu kan bentengnya kan orang tuanya. Dan lembutkan hatinya. Loh, gitu kan. Tapi kalau memang itu gak terbaik buat saya, ya sudah, carikan yang lain lagi. Tapi kalau boleh, aku menghimbau, dia ajalah Tuhan. Wong ini bekas Miss RT. Misalnya. Loh, ngomong terus terang apa-apa tuh. Jadi langsung, urusannya langsung gitu loh saudara. Coba kita ini bulet. Ubat ora karuan. Gak pernah sampai ke titik pokok yang sebenarnya. Padahal Tuhan itu sebelum ngurusin yang lain, dia ngurus apa? Hati kita dulu sebetulnya. Coba buka Mazmur 33 ayat 15. Mazmur 33 ayat 15. Mazmur 33 ayat 15. Alkitab berkata begini. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Terus dikatakan, yang memperhatikan segala apa? Pekerjaan mereka. Sebelum pekerjaanmu diurus, dia bentuk apa? Hati kita dulu. Bahasa Inggrisnya, he fashioned their hearts individually. Dia membentuk dengan artistik yang luar biasa hati kita semua secara pribadi. Baru dikatakan, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi saya gambarkan, ini loh saudara, ini repotnya orang Kristen ini karena pinter ilmunya itu terlalu tinggi. Saya gambar lagi lah. Nah, orang Kristen, ini hatinya. Allah itu ngurus hati kita. Yang mau dia urus pertama itu hatimu. Cuma karena kita terlalu canggih, tutup hatinya ini, dicor beton, dimasukkan di almari besi tahan api, dicor beton, tanam 30 meter ke bawah. Ngeri ya? Jadi Allah mesti bongkar ini lama. Nah kalau nggak sampai jebol dan kena di hati, susah berubahnya. Padahal urutannya begini, dia membentuk hati, baru dia apa? Memperhatikan pekerjaan. Nah Anda kan inginnya pekerjaan diberkati, hati biar sedikit curang nggak apa-apa. No way, saudara. Ini yang kita harus perhatikan. Makanya di Mazmur tadi dikatakan, kita kembali ke Mazmur 119. Alkitab berkata, jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan. Nah akibatnya apa? Ketika orang terbuka, dikatakan,
dan engkau menjawab aku. Jelas ini. Kalau engkau terbuka dengan Tuhan, engkau mau jujur, Tuhan akan menjawab saudara dan saya. Teruskan lagi. Ajarkanlah keretapan-keretapanmu kepadaku. Ayat 27, perhatikan, ini bagus sekali. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Di New King James dikatakan, make me understand the way of your precept. Saya tulis. Ada the way of your precept. Kata precept itu artinya perintah. Nah, doanya aneh. Tunjukkan jalan daripada perintah-perintahmu. Apa artinya? Sebetulnya pemazmur ingin mengerti dua perkara, yaitu yang disebut alur pikiran dan hati Tuhan. Saudara tidak pernah bisa ngerti Alkitab ini tanpa Anda memahami jalan pikiran Tuhan dan hati Tuhan itu seperti apa. Kalau alur pikirannya tidak kita pahami dan alur hatinya kita nggak mengerti, engkau tidak pernah bisa ngerti semua perintahnya, bingung pasti. Karena itu Alkitab berkata, make me understand, buat aku mengerti the way of your precept, jalan daripada hukum-hukummu, yaitu apa? Alur pikiran dan alur hatimu Tuhan, buat aku mengerti. Dan ternyata memang tidak mudah mengerti jalan pikirnya Tuhan. Coba buka Roma 11. Roma pasal yang ke-11. Roma 11 ayat 33 dan ayat yang ke-34. Roma 11 ayat 33 dan ayat yang ke-34. Roma 11 33-34. Alkitab berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Untuk mengerti pikirannya susah sekali. Padahal kita harus mengerti alur pikiran dan hatinya Tuhan untuk bisa hidup seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, ternyata untuk orang percaya bisa memahami alur pikiran dan hati Tuhan tidak punya cara lain kecuali kita harus hidup melekat dan bergaul dengan rohnya sendiri. Coba buka di 1 Korintus pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Alkitab berkata begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi yang ngerti Allah itu siapa? Ya rohnya. Terusin lagi. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi perhatikan, kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Dari mana dia mengerti? Dari bergaul dengan rohnya yang tahu apa yang di dalam pikiran dan hati Tuhan. Ini harus dipahami. Doa untuk memahami alur pikiran dan hati Tuhan ini penting, saudara.
Nah, Musa, perhatikan. Musa ini juga menaikkan doa yang sama. Buka dengan saya di Keluaran pasal yang ke-33. Kitab Keluaran pasal 33. Lihat pada ayat yang ke-13. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-13. Keluaran 33 ayat yang ke-13. Perhatikan. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Show me your way. Tunjukkan jalanmu itu kepadaku. Sehingga, apa akibatnya? Aku mengenal engkau. Akibat berikutnya, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Nah, perhatikan saudara. Saya berikan urutannya. Musa berkata, show me your way. Supaya, dia berkata, aku mengenal engkau. Kata mengenal ini aneh. Dalam perjanjian lama, yang Musa katakan itu, kata mengenal itu juga dipakai untuk bicara soal hubungan intim atau hubungan seksual suami istri. Ketika Musa berkata, Tuhan, aku pengen ngerti alur pikiran dan hatimu. Akibatnya nanti aku akan bisa intim, mengenal dengan intim dengan engkau. Ternyata ini perlu bergaul. Untuk memahami alur pikiran dan hatinya Tuhan, perlu bergaul. Nah, ternyata makin bergaul, makin paham, kita makin tambah intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu menghasilkan supaya aku mendapat kasih karunia atau anugerah. Terjemahan yang saya suka dari kata kasih karunia sebetulnya adalah kemudahan. Anda ngerti kemudahan? Ini perlu buat kita. Anda nggak terima kemudahan, repot urusannya. Jadi sebetulnya gambarannya begini. Bukan apa yang Anda tahu, tapi siapa yang Anda kenal. Indonesia itu negara Alkitabiah. Loh ya, serius. Anda boleh hebat semuanya, tidak kenal orang dalam susah urusannya. Anda boleh tahu sedikit, kenal baik sama ponaannya itu, menantunya ini, urusan jadi lancar. Anda kelak masuk surga, bukan apal 10 perintah Allah. Bukan apal berapa pasal di tiap Alkitab, di ayat Alkitab. Tidak. Anda tidak peduli, tahu seperti apa, tidak ada urusan. Yang penting Anda kenal dengan Yesus. Ngerti saudara? Jadi ini Musa ini hebat sekali. Dia bilang, show me thy way. Tunjukkan jalanmu Tuhan. Akibatnya apa? Aku akan kenal engkau secara intim. Keintiman dengan Tuhan membuat aku terima kasih karunia atau kemudahan. Wah, enak tak? Saya beritahu saudara, Tuhan sediakan jalan yang luar biasa buat kehidupan setiap kita. Sederhana. Kalau Anda ngomong ikuti alur pikiran dan hatinya Tuhan. Nah, ternyata untuk ini perlu waktu. Anda perlu bergaul. Tidak mungkin satu hari Anda kenal dengan dia. Nggak mungkin. Harus butuh waktu. Suami istri aja butuh bertahun-tahun untuk bisa saling memahami. Ini kenapa, itu kenapa. Dengan Tuhan, hal yang sama terjadi. Dan seringkali Tuhan tidak ngomong langsung seperti manusia bicara. Dia memberikan berbagai signal yang kita mesti belajar menangkap dan menyimpulkan, oh Tuhan itu maunya seperti ini. Contoh ini, lihat Pengkhotbah pasal 7. Ini cara Tuhan didik kita untuk kenal siapa dia. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-13. Saya bacakan aja kalimat pertama. Pengkhotbah 7 ayat 13. Alkitab berkata begini. Mari baca sama-sama ya. Pengkhotbah 7:13. 2, 3. Perhatikanlah apa? Nah, perhatikan. Alkitab mengajarkan perhatikanlah apa? Pekerjaan Allah. Tuhan itu kalau bicara dengan kita, itu sebetulnya membuka mata kita, supaya kita memperhatikan apa yang dia kerjakan. Lalu kemudian dia berikan rambu-rambu. Apa itu? Contohnya, lihat Yesaya 26 misalnya. Yesaya 26. Banyak orang yang bingung, bagaimana saya tahu ini kehendak Tuhan, Pak?
Bagaimana saya tahu saya dalam kehendak yang sempurna? Lihat Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Yesaya 26 ayat yang ketiga. 2, 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa? Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Rambu-rambunya diantaranya adalah damai sejahtera. Kalau engkau teguh, kau beriman, tandanya engkau dijagai dengan damai sejahtera. Kalau damainya mulai hilang, Anda harus ngerti, imanmu dipertanyakan. Sekarang lihat pada pasal 32. Yesaya 32. Yesaya 32 ayat 17. Kita baca sama-sama juga ayat ini. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Lihat rambu-rambunya. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya kita ini sudah diberi tanda oleh Tuhan. Perhatikan cara dia kerja, perhatikan juga rambu-rambu Allah di dalam kita. Yaitu apa? Damai sejahtera. Nah, lawannya apa? Emosi. Sebetulnya orang dunia pun ngerti itu, saudara. Kalau Anda jalan dengan emosi, jatuh. Ketika saya kecil, kami tinggal di kampung ya. Dulu anak-anak suka main umbul. Tahu umbul? Sekarang sudah mainnya game semua, pakai PlayStation, pakai segala macam. Dulu nggak punya apa-apa, jadi umbul. Dan sebetulnya umbul itu judi, saudara. Ya karena taruhannya ya umbul itu. Saya ini berkali-kali main itu jarang menang, kalah terus. Satu hari memang dari dulu tidak pernah ada urapan judi rupanya, saudara. Dan saya bersyukur dengan Tuhan untuk itu. Ada orang yang sampai hari ini urapan judinya masih ingin terbawa terus, saudara. Karena dia pikir itu dapat uang dengan cara mudah. Tapi itu mengikat kita, ngeri sekali. Nah, saya ketemu dengan seorang yang sudah jauh lebih tua dari saya. Kemudian orang ini memberikan nasihat begini. Kamu mau umbul, menang. Dia tunjukkan itu umbulnya berbesek-besek. Dulu nyimpennya dibesek. Banyak sekali. Mungkin ribuan, saudara. Saya bilang, loh kamu kok bisa dapat begini banyak? Menang terus? Tidak selalu, dia bilang. Tapi nambah terus, iya katanya. Dia bilang, tak ajari rahasianya. Ini penjudi yang ngomong, saudara. Judi umbul. Ya, orang dunia ngerti. Dia bilang gini, kamu gak main, ya main tak sekali. Menang, main lagi. Menang lagi, main lagi. Menang lagi, main lagi. Menang lagi, main lagi. Kalah, berhenti. Ngapain? Pulang tidur. Nunggu hari esok. Kalau sudah umbul, jangan mau. Pokoknya sampai santai, jangan mau. Pokoknya kita ingin selesai, kalau sudah diikat macam-macam aturan, tidak usah ikut. Besok umbul lagi. Sekali di uncalo gitu, kalah, berhenti. Tunggu besok lagi. Dan dia berkata, nah, kamu bisa menguasai emosimu. Tambah banyak kayak aku. Saya masih ingat sampai hari ini tuh teorinya orang judi umbul, saudara. Cuma umbul tok itu punya teori kayak begitu. Orang Kristen ini kalahnya apa? Emosi. Dagang. Tak cari ya. Dagang. Wah, gangguan. Oke, coba diatasi. Melangkah lagi, gangguan lagi. Kalau sudah 2 kali berturut-turut, jangan emosi. Masuk kamar, sembahyang. Jangan berantem. Keprok-keprokan nyonyai, salah. Masuk kamar, sembahyang. Tuhan, ini ada apa? Kalau perlu puasa, tengkingi setan nih, periksa diri. Tuhan buka hatiku yang salah di mana. Ngerti saudara? Begitu gak beres, langsung tarik diri. Lalu Tuhan akan berkata, berikan tanda. Mulai melangkah, gak damai. Memang iming-imingnya batinnya gede, tapi hatimu kacau di sini. Berhenti saudara. Nekat, cemplung pasti. Ngerti? Sebetulnya Tuhan itu ngasih semua rambu-rambunya. Saudara juga sama. Anda kuliah juga sama. Ngerjain apapun sama. Kalau sudah 2 kali cukup lah. 2 kali, Anda waduh, nggak lancar, nggak beres. Jangan nekat, saudara. Berhenti. Tenang aja, relax. Nanti Pak kehilangan rezeki kalau gimana? Kalau jatahmu tidak pernah hilang. Tapi engkau harus hidup dalam pimpinan roh Tuhan. Jangan emosi. Wes, orang duit utang sih. Jatuh pasti. Tambah terus. Kayak bola salju itu utang. Makin gede, akhirnya engkau tidak bisa ngapa-ngapain.
Nah, banyak anak Tuhan jatuhnya di sini. Sebab dia tidak mengerti alur pikiran dan alur hatinya Tuhan. Kalau ini terus-teruskan, akan banyak orang yang mengalami kebangkrutan. Dan justru sebetulnya di sini letak persoalannya. Anda mesti perhatikan pekerjaan Tuhan. Lalu setelah mengalami begitu, Anda perhatikan. Oh, dulu aku begini, akibatnya begini, yang aku rasakan begini. Oh, Tuhan itu tidak suka kalau aku begini, karena akibatnya seperti ini. Ngerti, saudara? Oh ya, dulu juga ngalami nih. Kayak begini, aku sikapku begini, akibatnya seperti ini. Nah, itu bahasa Jawanya dititeni. Jangan jadi orang bergudul gitu, saudara. Bonyok semua makanya. Tenang aja, perhatikan betul. Dia ngerjain apa? Saya ngalami apa? Kalau hatiku begini, akibatnya begini. Kalau berasnya begini, oh karena ini. Itu Anda mesti perhatikan. Kalau tidak, kita nggak pernah cepat belajarnya. Nah, pengalaman dengan Tuhan sebetulnya memberikan kita pengertian, terbuka pikiran kita. Ini loh yang aku mau. Kalau aku begini, reaksimu begitu, akibatnya seperti ini. Dan jangan diulang lagi. Nanti kelak lain kali Anda berkata, wah reaksiku sama dengan dulu nih. Wah ini bakalnya repot kalau begini. Cepat bertobat, minta ampun ke Tuhan. Nah, cara ngatur hidup seperti itu loh yang Tuhan mau. Dia berikan rambu-rambu di dalam, di luarnya Anda perhatikan pekerjaannya. Dititeni, saudara. Perhatikan, ini apa yang dia mau kerjakan. Supaya tidak jatuh dalam kesalahan berikutnya. Nah, orang Kristen itu aneh kok. Coba, saya mau beritahu, saudara. Kalau saya ngelempar barangnya ke atas, jatuh ke bawah. Tak ulangi 2 kali. Jatuh. Nah, orang waras kan ya sudah toh. Saya inginnya itu naik ke atas. Tapi tak gini, mesti jatuh. Tapi nek orang rodok tidak waras, gini terus. Loh, kamu ngapain? Siapa tahu sekali-sekali terus naik ke sana, nempel di sana. Loh, kamu sudah giniin berapa kali? Ya sudah 50 kali. Kalau tak begini kan jatuhnya di sini. Lah kok terus kamu ulang lagi? Siapa tahu tahu-tahu maksud naik nempel ke atas. Itu namanya rodok gendeng, saudara. Nah, lah wis ketok begini kok dibaleni terus. Tuhan itu kan tiap hari main geleng-geleng kok. Lah wis kayak ngono diulang lagi. Itu loh, saudara. Perhatikanlah pekerjaan Allah, perhatikan. Kalau Anda sedang dalam kesulitan hari ini, jangan Anda lupa memperhatikan. Coba telusuri dengan Roh Kudus. Tuhan, aku bisa kecemplung kayak begini itu karena apa? Kalau masih, oh karena dia begini, karena suami begini, istri begini, belum ketemu. Kalau engkau bisa berkata, ini loh salahku di sini. Belajar. Kalau enggak, ini juga lewat masalah ini dan tidak belajar lagi. Sebaliknya kalau Anda berhasil, loh doa begini kok ada hasilnya, ya dipelajari, perhatikan. Oh, nek Tuhan itu begini, dia gitu, jadinya begini. Perhatikan. Ngerti, saudara? Saya dari pengalaman ya, makanya saya tadi pagi berkata, terus terang ini, untuk kebutuhan hidup sehari-hari kami, hampir-hampir tidak pernah berdoa minta sama Tuhan. Kalau punya keinginan, nggak pernah saya, Tuhan di dalam nama Yesus, aku ingin ini Tuhan, kira syatakara, nggak usah. Surah usung. Lah gimana Pak? Pengalaman jalan dengan Tuhan, sederhana. Saya rundingan dulu sama Roh Kudus. Kira-kira aku kok pengen ini, Bapak, oke nggak kira-kira? Loh, saya punya koneksi. Siapa itu? Roh Kudus, Anda juga punya. Cuma selama ini ada tidak ada ajak bicara. Mbok nang kiwe, salahmu dewi sudah. Ngerti banyak, tidak ada koneksinya, salah. Saya bilang, kira kita ibu. Nah, Roh Kudus kan ngerti pikiran dan hatinya. Nah, dia bilang, sip, beres ya, beres. Tuhan, beres ya Tuhan. Rohmu bocorkan, engkau beres. Jadi beres ya Tuhan ya, dalam nama Yesus. Selesai, dapat. Gitu caranya. Gak usah ribut-ribut, saudara. Makanya perlu waktu sih. Bergaul, ya, ngobrol dengan dia, intim dengan dia. Ini perlu waktu. Saya tadi sore baru baca bukunya Joyce Meyer. Dia ngomong begini. Tuhan lebih suka orang yang berjam-jam setiap hari, ketika dia shopping, dia lapa, dia apa, ngobrol terus dengan Tuhan,
daripada orang yang menyediakan waktu sejam setiap hari khusus dengan Tuhan. Itu tok. Setelah itu, jam berikutnya tidak ada lagi. Nunggu hari berikutnya lagi. Dan berkata, yang begituan dia nggak suka. Dia suka bergaul dengan orang yang setiap saat Anda komunikasi dengan dia. Nanti Anda ngerti alur pikiran dan alur hatinya. Ini penting. Kalau enggak bisa. Anak saya boleh minta apa saja. Saya bilang, berdoa. Tapi saya ngomong dalam hati, Roh Kudus ini anak-anak kok minta begini. Baiknya bagaimana? Kalau dia bilang, nanti aku beri. Atau Tuhan berkata, Bapak oke kok. Itu seperti yang Bapak ingin. Ya sudah, saudara. Ya saya bilang, Bapak terima kasih. Kau sudah dengar omongannya, silahkan engkau yang memberi. Nanti gak lama, ngumpul, dapat. Saudara. Simple. Nah, banyak orang tuh ngotot. Suara karu-karuan malah. Jadi hidup itu petang-tang tok. Wah, bangir lucu kuning semua. Hidup kok kayak berantem terus sama siapa? Gak jelas, saudara. Ini Musa ngajari. Show me thy way. Kalau engkau begini, tunjukkan aku bisa mengenal engkau dengan intim. Supaya aku terima kasih karunia. Apa itu? Kemudahan. Jadi gampang semuanya. Iya. Dan banyak anak Tuhan tidak sadar itu. Bahwa semua yang dikerjakan selama ini tuh, aduh. Ngotot pakai kekuatan sendiri. Berat. Tapi kalau kita mau belajar, saudara, mesti bisa. Sekali lagi ya, Anda yang sedang dalam kesulitan hari-hari ini, jangan ngeluh. Tanya Tuhan, kok aku bisa jatuh gini gimana? Biar dia periksa. Buka semua. Wah, ngerti aku. Kalau sudah ngerti, bertobat. Nanti engkau ditolong Tuhan. Tapi kalau kau sedang berhasil, wah aku diberkati luar biasa ini. Kok aku bisa diberkati ini dulu ujungnya dari mana? Pegang itu. Perhatikan dengan baik. Terus ada belajar, oh kalau perasaanku begini, aku begini, ketaatan begini, Tuhan hasilnya seperti ini. Kalau ini kayak begini. Kalau Anda bisa memperhatikan itu saja, Anda jadi orang yang bijaksana, wise. Nanti apapun yang dia mau kerjakan dalam kehidupan kita, dengan cepat sekali kita akan sanggup mengerti. Dan kita akan bisa memahami apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya mau tanya, siapa yang sedang dalam persoalan sebetulnya hari-hari ini? Coba angkat tangan tinggi. Anda mengalami pergumulan tertentu, coba angkat tangan tinggi. Siapa yang dalam minggu ini sudah mengalami diberkati luar biasa? Coba angkat tangan tinggi. Siapa yang flat, nggak ngerti apa-apa? Semenengah baik, saudara. Belajar. Apapun yang sedang terjadi, Anda belajar dengan baik. Sebab ini ilmu kehidupan, kan, saudara. Ilmu kehidupan. Ya, kita masih belajar gini ya. Banyak orang tuh curiga sama Tuhan. Engkau Pak, DKI Pak. Ya, karena engkau mintanya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia itu pribadi yang luar biasa. Nah, kenapa perlu Roh Holy Spirit? Coba buka Yohanes 16. Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat 13 mulai. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal, memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itulah channelnya membuat Yesus ngomong terus dengan kita sampai hari ini. Dan kalau Anda butuh apapun, dia berkata, perhatikan, segala yang Bapa punya adalah aku punya. Yesus punya hak yang luar biasa. Anda harus ngerti. Ini loh, alur pikiran dan hati Tuhan. Makanya kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus, saudara akan diajak untuk apa? Untuk kenal dia. Cara mikirnya seperti ini. Oh, dia maunya begini. Anda belajar dari situ. Nah, saya mau tutup dengan ini, saudara.
Ajari ya, cara alur pikir Tuhan yang paling simpel yang Anda mesti paham. Coba buka dulu Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus 2, lihat pada ayat yang ke-6. Alkitab berkata, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bahasa Inggrisnya gini, Dia mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Dia memberikan tempat buat kita. Nah, sekarang kita kan diberikan tempat bersama dengan Dia. Tempat itu seperti apa? Coba buka Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal pertama, ayat yang ke-13. Ibrani pasal pertama ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi apa? Tumpuan kakimu. Nah, perhatikan, saya gabung dua ayat ini. Anda kan nanti kelak bersama Yesus. Anda tahu Yesus lagi ngapain sekarang? Ngapain? Tuhan lagi ngapain? Baca nih 13. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Jadi Yesus lagi ngapain sekarang? Duduk. Anda dapat tempat bersama dengan Dia. Kerjaanmu sekarang ngapain? Duduk. Lo suruh linggih Pak, itu yang membuat berat, saudara. Anda kan datang ke Tuhan seperti Anda itu seorang pasien, gitu. Seorang pasien datang ke dokter, yang pertama Anda harus buat apa? Ya duduk. Silahkan duduk, nunggu dulu giliranmu. Lo taunya sekarang dimaki-maki pasien lain. Saya datang lebih awal Pak, Mas tutup tempat prakteknya. Saya tepat waktunya Pak, belum keluar dokternya. Anda mesti ngapain? Duduk. Jadi kalau kita bisa duduk, tenang, emosimu diredam, itu sudah menang dulu saudara. Tapi kalau Anda di-drive, dipaksa, dipacu oleh emosimu, kacau. Jadi, ini loh, Anda harus ngerti baca alur pikiran dan hati Tuhan. Makanya saya tuh ngomong, berkali-kali saya berkata begini. Dengan Tuhan, itu tidak pernah lari sprint 100 meter, never. Anda mesti siapin apa? Maraton. Banyak orang itu nyiapin untuk 100 meter. Begitu dipacu ke maraton, putus napasnya, rontok jantungnya, mati di tengah jalan, saudara. Saya selalu berkata gini, harapkan yang terbaik, tapi siapkan yang paling buruk dalam hidup kita. Dengan Tuhan mesti begitu. Kalau Tuhan mulai berkata begini, buat ini, hati-hati, siapin maraton. Kenapa saya berkata begitu? Saya pernah siapkan sprint, akhirnya maraton. Gedung ini hampir disita. Ya, saya ditawari satu pengusaha. Bukan pengusaha, managing director sebuah grup besar. Sebut nama grupnya Anda mesti ngerti. Bapak butuh apa untuk pekerjaan Tuhan? Kami baru membantu pendeta ini 7 miliar. Itu tahun 92. Saudara. 92, 7 miliar. Dan ngomong terus terang, sampai detik ini gereja belum kebangun. Otak saya kerja, wah ini dia. Dia membantu, boom, sekali beres, langsung bangun, selesai. Tuh hanya cuman nengir-nengir di surga. Oh, mau sprint ya? Mau lari 100 meter? Sorry saja. Nehi, Tuhan berkata. Pakai bahasa India dia. Maraton 4 tahun, saudara. Sampai ngos-ngosan meret-meret itu, maraton 4 tahun. Siapin maraton, jangka panjang. Lalu dia sprint Pak, beneran. Gitu. Kita dipercepat sama Tuhan. Tapi kita siap mentalnya jangka panjang. Ya tidak berarti 20 tahun, 25 tahun, selak tua atau saudara ya. Tapi ada jangka waktunya yang jelas. Supaya hati nggak dikejar oleh apapun yang tidak dari Tuhan. Nah Anda mesti baca ini loh, alur pikiran dan hatinya Tuhan. Kalau Anda mau cepet-cepetan, itu kayak orang yang bangun rumah di atas pasir. Cepat jadi. Ketika hujan, angin, banjir datang, ambruk semua, nggak ada gunanya. Buat apa?
Kita kan bangun sesuatu yang kekal untuk kerajaan surga. Bukan asal jadi wujudnya, ambruk cepat. Enggak. Dalam hidup dengan Tuhan sama. Makanya Alkitab berkata, jangan ingin apa? Kaya. Apalagi cepat kaya, tambah double dosanya saudara. Ingin kaya aja sudah salah. Anda harusnya ingin hidup sesuai dengan kehendak Dia. Nanti kan kehendaknya selalu terbaik buat kita. Anak cuma kaya tok itu terlalu kecil buat Dia ngurusi kita. Dia mau berikan sesuatu yang kekal buat kehidupan kita. Nangkap saudara? Ini loh. Anak yang memang punya masalah, cepet pak. Nanti tak jamin lah. Nah, saya bilang ini ada urapan mempercepat persoalan. Sebelum Juni berakhir, problemmu selesai. Tak jamin 5 jam saya nggak akan selesai. Antri orang karena ingin apa? Sebelum Juni selesai. Karena semua orang itu yang membuat tambah panjang urusan. Kita omongin alur pikirnya itu harus memahami. Karena ujungnya bentuk hati kita yang awalnya Dia mau kerjakan. Dan ini yang jadi kesalahan yang fatal bagi banyak anak-anak Tuhan. Hati-hati, saudara. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Sekali lagi saya mau berkata, jangan pernah Anda dipacu dengan ketergesaan. Harus ya. Kalau Tuhan berkata, ya kerjain cepat. Contohnya, jangan sengaja memperlambat, salah. Tadi Dia bilang, mulai melangkah. Bukan sengaja jatuhin mental Anda, bukan sengaja mempermainkan kita. No. Dia lihat akan sikap hati, dinilai semuanya. Kalau tidak ada alasan menunda, tidak akan Dia tunda. Percaya. Dan ini yang tidak banyak difahami orang percaya. Makanya saya berkata, bergaul. Nanti Anda ngerti nih, alur pikiran dan hatinya Tuhan. Kalau kita, pokoknya kita maraton, cepat, bencar nih, cepat, sudah bicara nih. Ya, nyolong dan korupsi itu sebetulnya. Tapi ujungnya kayak apa? Kematian sudah. Ada dengan Tuhan. Inilah, siapin. Minta ajari Tuhan. Supaya aku bisa intim dengan Engkau. Lalu terima kasih karunia. Terima kemudahan dari Tuhan. Enak tak? Nah itu hidup dengan Tuhan. Enaknya luar biasa. Enak terang saudara. Makanya Dia berkata, kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu berani kok dicoba. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Kalau Anda mencicipi kebaikannya, Anda berkata, wah betul Pak, luar biasa. Saya berdoa, ini renungkan dalam hatimu. Kalau Anda bisa nangkap dengan rohmu, mestinya hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tutup Alkitabmu, dan kita berdoa bersama-sama. Bukankah Dia Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang setia? Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu bagai penalu